Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Ram Amo MSC dalam RSM pada hari Rabu biasa pekan yang ke-10. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, penonton pada hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19 di bawah tema Yesus dan hukum Taurat. Dalam khotbah di bukit, Yesus katakan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Saudara yang terkasih, Yesus dikisahkan banyak dalam perjanjian lama yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus, bahkan nubuat-nubuat terkait dengan hidup dan karya sampai dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus itu. Dan itu ada di dalam kitab Taurat atau hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan kita bisa tahu itu melalui firman Tuhan yang kita renungkan dari kitab suci perjanjian baru, yang mengambil banyak rujukan dari nubuat-nubuat para nabi tentang kedatangan Yesus, tentang hidup dan karyanya sampai pada sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Karena itu Yesus sungguh memberikan tempat pada hukum Taurat dan kitab para nabi ini. Dan Yesus datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Dan di sini yang menjadi fokus adalah Yesus sendiri. Semuanya terarah, terpusat kepada Kristus sendiri. Dialah pusat dari hukum Taurat dan kitab para nabi itu. Dan dialah sebetulnya, kalau kita melihat dalam ajarannya, dalam hukum yang dia sampaikan kepada kita, menyimpulkan semuanya itu dalam hukum kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan pengorbanan dirinya yang total. Tidak ada orang yang memiliki kasih yang lebih besar daripada dia yang menyerahkan dirinya, nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah kasih Yesus yang paling besar yang dinyatakan bagi kita sebagai kegenapan hukum Taurat dan sebagai pemenuhan dari hukum Taurat dan kitab para nabi, supaya kita tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang nyata di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Kasih yang Engkau nyatakan bagi kami, kegenapan hukum Taurat dan kitab para nabi, dan juga yang mengajarkan kami untuk hidup setia kepadamu. Berkatilah kami senantiasa, kuatkan dan teguhkanlah langkah kami dalam perjalanan pesiarahan kami di dunia ini, hingga akhirnya kami Engkau dapati mengasihi Engkau dengan tulus ikhlas. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.